Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ramimil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بال مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hijab musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarram, para sahabat, para sesepuh Majelis Perkumpulan Perindu Surga, yang mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang min ahlil jannah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kumpul sebagaimana biasanya setiap malam Jumat, mudah-mudahan untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita sampai detik ini mudah-mudahan dapat rahmat, dapat maghfirah, ilmu yang manfaat serta ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad, keluarga sahabat dan juga kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang akan mendapat syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita buka sedikit ngaji Nasaihul Ibad. Biasanya kita ngaji fikih, cuman saya lupa ngasih judul. Babnya memang udah tahu, ngasih judul. Yaudah sekarang kita selingan aja ya, ngaji Nasaihul Ibad. Biar kalau Nasaihul Ibad ini artinya nasihat buat kita sebagai hamba Allah fisti'dadi yaumil qiyamah, untuk mempersiapkan diri kita jelang hari kiamat. Kan bakal terjadi hari kiamat. Kapan-kapannya kita nggak tahu.
Baik, kita awali ta'lim kita dengan membacaan surah Al-Fatihah agar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran dan juga dapat kita amalkan dalam ibadah kita sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sababiah kita ta'lim, mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kita, langkah dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah di jalan ibadah, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan hajat kita, sehatkan dan walafiatkan jasmani dan rohani kita, dan termasuk kita dijadikan orang-orang yang husnul khatimah ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Agar hidup manfaat, rindu surga lewati badan, mencari berkah yang kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulum fid dar. Amin. An Utsman radhiyallahu anhu. Ada makalah yang disampaikan dari Sayyidina Utsman. Jadi kalau makalah itu nasihat dari sahabat. Kalau hadis ada Quran, ada hadis, ada asar. Nah, kalau makalah ini masuknya hadis sahabat atau yang disebut dengan asar. Ini juga sunnah kita ikutin nih. Bukan hanya sumber Quran, hadis, tapi juga nasihat-nasihat dari sahabat, termasuk nasihat-nasihat dari ulama, kita dengerin deh. Karena yang kita ikutin adalah ulama. Sayyidina Utsman juga kan salah satu khalifah setelah siapa? Setelah Sayyidina Abu Bakar. Setelah Sayyidina Umar. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali. Mana Sayyidina Utsman ini orang kaya dia. Makanya ketika khalifah Sayyidina Utsman, ketika negara dipimpin oleh Sayyidina Utsman, maka mulai itu dibangun tuh ekonomi. Berbeda ketika di zaman Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ini orang tua yang bijak, lalu ganti dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dia kesatria. Sayyidina Utsman ahli ekonomi. Makanya semenjak beliau menjabat dibangun tuh peradaban dan perekonomian di negara Arab. Jadi yang diurus ini adalah masalah ekonomi. Cuman yang namanya pemimpin ada aja yang goyang, kan gitu. Ada aja yang ngegoyang. Siapapun pemimpinnya goyang. Ada yang nggak seneng sama Sayyidina Utsman, diangkatnya Sayyidina Utsman yang diangkat sama dia siapa? Yang diangkat sama dia banyakan saudara-saudaranya. Jadi disangka KKN, nepotisme. Padahal tujuan Sayyidina Utsman itu adalah untuk ngebangun ekonomi. Karena memang saudara-saudaranya kebetulan ahli-ahli ekonomi semua, orang-orang kaya. Makanya rekeningnya, konon kan gitu ya. Rekeningnya Sayyidina Utsman sampai hari ini ada namanya rekening atas nama Sayyidina Utsman. Itu dia ahli ekonom. Ini orang kaya dia, pengusaha. Tapi beliau nasihatin kita nih. Dia orang yang kaya, yang gak kekurangan duit, rekeningnya masih ada sampai hari ini. 7 turunan hartanya gak habis sampai hari ini. Tapi dia ngasih nasihatnya sama kita. Apa nasihatnya? Hammud dunya zulmatun fil qalbi. Sayyidina Utsman memberikan nasihat hammud dunya, khawatir terhadap urusan dunia,
kekhawatiran kepada urusan dunia zulmatun fil qalbi, itu menjadi kegelapan di dalam hati. Ini bukan tebak-tebakan Sayyidina Utsman, karena yang ngomong ini siapa? Orang kaya. Yang ngomong konglomerat, orang kaya tuh. Di negara Arab selain Abdurrahman bin Auf gitu, selain Utsman ada juga Abdurrahman bin Auf, dia orang kaya. Tapi sekaya-kayanya Sayyidina Utsman, dia nasihatin kita ya, kekhawatiran kepada urusan dunia, terlalu khawatir kepada urusan dunia, zulmatun fil qalbi, itu hati bakalan gelap. Orang yang terlalu khawatir kepada urusan dunianya bikin hati jadi gelap. Boek kalau bahasa Jermannya mah. Bahasa Maduranya apa? Kalau gelap. Celeng. Peteng. Terlalu khawatir kepada urusan dunia bikin hati jadi gelap. Lah yang ngomong ini orang kaya. Berarti Sayyidina Utsman ini bukan bukan ramalannya dia, tapi justru dia sebagai orang kaya tuh udah ngerasain mungkin kayak begitu. Kenapa dia ngomong kayak gitu padahal dia orang kaya, orang yang banyak duitnya, yang kalau urusan dunia mah dia udahlah. Tapi dia ngomong kayak gitu, berarti dia nasihatin ke urusan dunia yang belum kita raih. Gampangnya contohnya gini deh. Ini tahun akhir tahun nih, biasanya diskon gede-gedean. Ya, ngambil mobil diskon gede-gedean. Ya, kita punya mobil kan ngambilnya tuh akhir tahun tuh, diskon gede-gedean. Itu diskon gede-gedean, katakanlah dapat cashback 20 juta. Mentara kita DP yang kudunya 30 juta cuman 10 juta. Kita punya duit 5 juta doang, punya duit goceng. Karena sayang nih kalau nggak diambil diskon gede-gedean, khawatir keduluan orang lain, buru-buru kita nyari pinjaman tuh. Nyari pinjaman 5 juta lagi. Waduh, kalau nggak keambil nih repot nih urusan. Gue pengen banget mobil ini. Bela-belain bang kita ngutang ke bank. Bela-belain nyari pinjaman, bener gak? Ada kekhawatiran yang berlebihan kadang-kadang. Ada kekhawatiran yang berlebihan, kalau saya nggak dapat hari ini, mungkin tahun depan nggak bakalan dapat. Itu kita. Lebih gede kekhawatiran kepada urusan dunianya ketimbang urusan akhirat. Giliran ditawarin umroh, giliran ditawarin haji, giliran ditawarin sedekah. Akhir tahun umroh, biasanya akhir tahun nih umroh, visa mahal. Bang Anung tahu dah tuh, visa mahal, bang Indro ya. Akhir tahun baru orang jalan-jalan ke luar negeri, harganya mahal. Tiba-tiba ada diskon. 10 pendaftar pertama dapat cashback 2 juta. Dapat cashback 5 juta lah. Kira-kira mendingan mobil dulu, mendingan umroh dulu? Umroh dulu karena ada duitnya ya kan. Iya, sekarang ngomong kayak gitu. Sementara mobil kita ditawarin kurang 5 juta. Kurang 5 juta. Terus ada umroh diskon 5 juta. Diskon 5 juta. Uang udah ada tuh. Roman-romannya lah umroh tahun depan juga ada gitu. Padahal harga umroh juga semakin tahun naik tuh. Kemarin Bang Haji Anung umroh waktu masih 20 mungkin 20-22. Sekarang udah angka 27-28. Tuh bayangin. Ada diskon 5 juta. Entar aja lah. Gue belum. Ini nih. Ayo umroh. Tat, ini tat. Saya udah nge-DP-in mobil tat, tanggung. Kurang 5 juta lagi. Terus gimana? Ambil tuh DP-nya. Udah tarik buat umroh. Lah tat, ini akhir tahun, sayang banget ini mobil ini edisi limited edition katanya. Kita belum. Hamud dunia. Kekhawatiran yang berlebihan terhadap urusan dunia bikin hati menjadi gelap.
Artinya bukan kita berarti nggak perlu mikirin dunia. Bukan berarti kita nyepelein dunia juga, enggak. Tapi kadang-kadang seringnya kita hawa nafsu kita ini dibuat berlebihan terhadap urusan dunia. Wah, tetangga beli mobil, tetangga beli apa? Tetangga beli motor, kita meriang. Tetangga beli mobil, kita ampeng. Tetangga beli TV lagi, kita pilek. Tetangga beli rumah baru lagi, masuk rumah sakit kita. Tetangga udah beli ini itu, beli ini, beli itu lagi, beli ini lagi. Wih, kita nggak kebeli, akhirnya cuman kebeli bodrek. Kita puyeng ngeliat tetangga beli ini mulu. Puyeng kita. Padahal Rasul ngajarin tuh, orang yang termasuk orang yang syukur, termasuk orang yang sabar dalam urusan dunianya adalah orang yang ngelihat dunianya itu ke bawah, bukan ke atas. Kata Rasul, ada tuh di apa namanya, dalam ini juga, termasuk orang yang syukur dan termasuk orang yang sabar adalah orang yang ketika di dalam urusan dunianya dia ngelihatnya ke bawah, bukan ke atas. Itu termasuk orang yang syukur dan sabar. Jadi kalau orang yang syukur dan sabar itu ketika tetangga punya motor, kita baru punya sepeda. Tetangga punya motor, kita punya sepeda. Apa kata kita? Alhamdulillah, gue masih punya sepeda. Laono jalan ke dia ke sini, nggak bawa sepeda. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah gue bisa jalan kaki, dikasih sehat. Lah teman kita datang ke sini kakinya sebelah, tuh. Syukur dia dikasih kaki dua masih sehat, masih bisa jalan. Sementara temennya atau tetangganya datang aja kemana-mana jalannya maaf kakinya sebelah, pincang. Kata yang pincang satu, mendingan gua alhamdulillah, masih mending pincang satu. Lah temen kita kakinya dua-duanya kagak ada. Kata yang kakinya dua-duanya nggak ada, masih mending saya kakinya dua-duanya nggak ada, saya bisa pakai kursi roda, ada yang ngedorong lagi gitu. Jadi urusan dunia ngeliatnya ke bawah gitu. Itu Rasul ngajarinnya begitu. Pan kalau kita mau jarang-jarang ada yang begitu. Urusan ibadah aja bang, urusan ibadah, urusan sholat. Apa kata kita? Kita sholatnya sehari semalam 5 waktu. Kata kita nih apa? Alhamdulillah gue bisa sholat sehari semalam 5 waktu. Lah temen gue dia sholatnya baru 3,5 waktu. Sholatnya bagaimana tuh? Tas, bukan ke bawah. Bahkan kata Rasul, belum termasuk orang yang bersyukur, belum termasuk orang yang sabar kalau ngeliat urusan akhiratnya, urusan agamanya, dia baru ngeliatnya ke bawah. Ini kita sering ngukurnya gitu ya. Masih mending gua ngaji sebulan sekali. Lah dia kagak ngajinya 5 bulan sekali datangnya. Pembukaan sama penutupan doang. Begitu mah begitu. Masih mendingan saya seminggu sekali ngajinya daripada dia datangnya cuma sebulan sekali. Katanya sebulan sekali, masih mending saya sebulan sekali. Alhamdulillah. Lah dia datangnya 5 bulan sekali. Kita masih sering ke situ ngelihat urusan agamanya. Mendingan saya sholat 5 waktu, mendingan saya sholat 5 waktu, dia mah sholatnya 2 waktu. Nggak ngeliat ke atas, nggak ngeliat begini. Ya Allah, sholat saya baru 5 waktu sehari semalam, baru yang wajibnya doang. Pengen banget tuh kayak dia, tahajudnya rajin, sholat duhanya rajin. Itu termasuk orang yang syukur dan sabar, kata Rasul. Jadi urusan agama ngeliatnya mana? Ke atas. Tapi ingat, bedain sama nafsu. Bukan berarti nggak boleh urusan dunia kita lebih bagus, silakan. Nih kita begini nih yang boleh nih. Contoh, kita punya temen Bang Anung punya Alphard lah. Bang Anung punya mobilnya Alphard. Apa kata saya? Gua pengen banget nih mobil kayak model si Anung. Kalau bisa itu mobil gua beli sama gua.
Boleh kayak gitu. Itu bukan termasuk perbuatan yang zalim. Itu termasuk bukan perbuatan yang zalim. Saya pengen banget nih Alphard yang Bang Anung punya, yang edisi terbaru. Edisi berapa yang Alphard terbaru? Boro-boro yang terbaru ya. Yang lama kita nggak kenal. Pengen banget kalau bisa mobil Anung gue bayarin nih. Kali lipat. Nah itu boleh. Termasuk bukan hal yang zalim. Artinya kita nggak ngerampas punya dia. Tapi yang nggak boleh itu Bang Anung punya Alphard. Apa kata kita? Lah, paling hasil ngepet tuh dia. Biarin ntar gua apa namanya? Ntar juga mobilnya diambil lagi sama leasing sama kang kredit gitu. Kita nih yang nggak boleh kayak gitu tuh. Nah itu. Hammud dunya zulmatun fil qalbi. Kekhawatiran terhadap urusan dunia itu menjadi kegelapan di dalam hati. Hati gelap, Bang. Orang kalau udah hati gelap, Allah tutup hidayah. Kalau hati kita udah digelapkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara terlalu khawatir oleh urusan dunia, maka disitulah hidayah akan tertutup dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau hati sudah tertutup karena kecintaannya terlalu berlebihan terhadap dunia, itu yang akan menjadi malapetaka. Pangkal malapetaka di situ. Karena cinta kepada dunia berlebihan. Karena cinta kepada dunia berlebihan. Makanya Rasul ngajarin kita itu jangan pesimis sama urusan dunia, mah nggak boleh pesimis. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Kata Rasul, sok kerja kalian untuk dunia seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Itu maksudnya hadis itu maksudnya Rasul ngajarin optimis sama kita, bukan ngajarin pesimis. Urusan dunia mah kata Rasul jangan terlalu ngoyo. Rasul ngajarin optimis sama kita. Kalau hari ini atau bulan ini targetnya kita belum dapat, masih ada bulan depan. Bulan depan masih belum dapat lagi, masih ada bulan selanjutnya. Bulan selanjutnya masih belum dapat lagi, masih ada tahun depan. Hari ini saya belum punya rumah, besok gue bakalan punya rumah. Besok belum punya rumah, bulan depan saya punya rumah. Bulan depan belum juga kebeli rumah, padahal kita udah nabung. Tahun depan kita bakal punya rumah. Tahun depan belum juga kesampaian, tahun yang berikutnya. Rasul mengajarkan optimis tentang urusan dunia, jangan pesimis. Lah, gue mau kayaknya ditakdirkan jadi orang belangsak kali ini, udahlah. Nah itu namanya pesimis. Gak boleh, Rasul gak ngajarin pesimis terhadap urusan dunia. Silakan, jangan dianggap ulama-ulama atau para kiai, para habaib itu orang-orang miskin. Wali-wali itu orang miskin, enggak juga. Banyak kiai-kiai yang kaya-kaya, ulama-ulama yang kaya, habib-habib yang kaya. Tanahnya nggak sedikit, hartanya nggak sedikit, mobilnya nggak cuma satu, rumahnya juga nggak cuma satu, bininya juga nggak cuma satu. Ya. Banyak. Emang kiai semua kiai itu bininya satu? Enggak juga. Ada kiai yang bininya dua, ada yang tiga, ada yang empat malah. 5 boleh nggak catat? Jangan. Kalau mau 5 yang mana putusin dulu, baru ganti lagi biar 4 tetap. Boleh. Berarti kiai ini tuh demen sama dunia? Belum tentu. Karena tujuan nikah itu adalah nailul ladzat. Selain nailul ladzat adalah memperbanyak keturunan. Populasi di Indonesia ini biar semakin banyak umat Islam, ya nggak apa-apa, silakan. Jangan mau kalah. Ada orang-orang agama-agama lain tuh jarang-jarang, maaf kata jarang-jarang orang lain tuh agama lain di KB, jarang-jarang. Silakan. Tapi bukan berarti ulama-ulama itu terlalu berlebihan cinta kepada dunia. Belum tentu. Makanya jangan heran juga, Bang, kalau ngelihat ada kiai, ada ulama yang sawahnya lega, tanahnya lebar, rumahnya gedong, bahkan enggak cuma satu, ada 2. Istrinya enggak cuma 1, ada 2, ada 3, ada 4.
wajar. Artinya mereka itu belum tentu terlalu cinta kepada dunia. Banyak kiai-kiai. Tapi kalau udah terlalu cinta berlebihan kepada dunia, zulmatun fil qalbi. Nah ini nih kegelapan dalam hati. Hati-hati. Wahammul akhirati nurun fil qalbi. Dan sedangkan kekhawatiran terhadap urusan akhirat, nurun fil qalbi, itu bakal menjadi cahaya fil qalbi, di dalam hatinya. Kalau khawatir kita kepada urusan akhirat, itu hatinya akan selalu bercahaya. Bagaimana contohnya khawatir kepada urusan akhirat? Nggak usah jauh-jauh. Nih kita semua kita yang ada di sini. Kalau hari ini kita belum sholat isya, ada rasa gelisah, kayak orang belum makan. Asar udah lewat, bentar lagi mau maghrib, kita belum sholat asar, gedebak-gedebuk bang. Perasaan belum enak kalau perasaan masih ada yang ganjel kalau belum sholat. Begitu nggak kita? Nah, gitu. Ada rasa khawatir, kayaknya belum enak kalau belum sholat. Tuh ada kayak gitu. Nah berarti itu tandanya kita masih cinta sama akhirat. Berarti kita masih dikasih iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi hidayah itu lepas begitu aja, gara-gara kita menyepelekan urusan agama, urusan akhirat. Kalau kita masih punya perasaan, belum sholat ini, ada yang ganjel, masih ada yang kurang, kerja juga nggak enak, makan juga buru-buru, ini juga tergesa-gesa karena waktu udah mepet sementara dia belum sholat. Kalau masih ada perasaan kayak gitu, wahammul akhirah nurun fil qalbi, itu akan ada cahaya di hatinya. Sering-sering tuh kita kayak gitu, sering-sering khawatir kepada urusan akhirat, maka insya Allah hatinya bercahaya. Kalau kita kekhawatiran kita kepada akhirat itu lebih besar ketimbang kekhawatiran kita pada dunia, maka Allah akan memberikan cahaya di hati kita. Ngelihat urusan akhir ngelihat teman, ya Allah, temen gue rajin banget ngajinya, kapan saya bisa ngaji? Kapan saya pengen ngaji seminggu sekali? Kan kadang-kadang kita terbentur dengan kesibukan. Ada yang lagi di jalan, ada yang lagi sakit, kayak tadi itu kan di grup, ada yang lagi meriang, ada yang segala macam. Kalau hatinya masih ada keinginan, insya Allah. Kalau ternyata di hatinya masih ada keinginan, maka hatinya itu bayang-bayang itu akan nyangkut di majlis. Walaupun badan kita, raga kita ada di rumah. Apalagi kalau pas di upload fotonya, wih sayur asem, sambel, gua nggak ngaji hari ini, suwe bener dah, kehabisan, kayak gitu. Itu seneng sama urusan ngaji. Ya Allah, kemarin gua ngaji, padahal ada si anu, ada rasa gitu, ada rasa kangen, cakep. Ada rasa rindu ke pengajian, cakep. Berarti kita termasuk orang-orang yang merindukan surga. Kudu ada kita belajar, ada kekhawatiran terhadap urusan agama. Harus ada kekhawatiran terhadap urusan akhirat. Kita latih itu supaya apa? Supaya ada nur, ada cahaya fil qalbi, di hati kita. Kalau kita cuek, lah ngaji paling gitu-gitu doang, lah sholat paling gitu-gitu doang, lah sedekah paling tetap aja gue mau nggak kaya-kaya. Kalau ada rasa kayak gitu, wah perlu periksa nih hati. Makanya kata Imam Ghazali, yang harus kita periksa itu hati kita. Bukan masalah harta, tapi hati. Tapi artinya kalau hati kita nggak goyah terhadap urusan agama, kalau hati kita nggak goyah terhadap urusan akhirat, kalau kita nggak goyah nggak peduli dengan urusan agama dan akhirat, kata Imam Ghazali, ganti hatimu dengan hati yang baru. Suruh periksa itu hati. Bukan berarti nggak boleh kaya, bukan berarti nggak boleh bukan berarti kita harus belangsak, enggak.
itu juga nggak diajari. Yang diajarin sama dalam agama adalah syukur dan sabar. Wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Kekhawatiran terhadap urusan akhirat adalah menjadi cahaya di hati. Sering-sering kita, makanya dilatihnya dengan zikir, dilatihnya dengan sholawat. Mana zikir? Mana zikir? Termasuk ngaji ini bagian dari zikir. Termasuk kita ngaji bagian dari zikir. Fa inna dzikra tanfa'u lil mu'minin. Karena sesungguhnya dengan berzikir mengingat Allah, tanfa'u lil mu'minin, bakal ngasih manfaat bagi orang-orang yang beriman. Lil mu'minin, kalau dalam ilmu nauk lil mu'minin itu kalimat jama'. Jama' itu banyak. Kalau sudah banyak berarti jadi umum. Li'anna nakira fi siyaqil mustaq. Kalau sudah bentuknya nakiroh berarti jadi umum. Artinya umum itu apa? Ditafsirkan lil mu'minin itu kalimat jama' itu umum banyak, berarti bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, hayyan kana au mayyitan, baik yang hidup ataupun yang mati. Makanya kita zikir tuh la ilaha illallah. Zikir manfaat buat orang yang berzikir, manfaat juga buat orang yang sudah meninggal. Makanya di kita ada yang disebut tahlilan segala macam. Kenapa? Yaitu tadi manfaat buat yang meninggal, manfaat juga buat yang masih hidup. Hammul akhirah nurun fil qalbi. Jadi kekhawatiran berlebihan terhadap urusan dunia akan hati menjadi gelap, sedangkan kekhawatiran terhadap urusan agama, insya Allah nih adanya perkumpulan Majlis Perindu Surga ini mudah-mudahan termasuk bagian dari yang kekhawatiran kepada urusan agama akhirat. Sebab ini kan abang-abang ini kan orang-orang bisnismen semua. Pengajian ini kan Perindu Surga ini kan rata-rata yang ngadain kan MHD Express atau Bang Anung atau teman-teman. Adanya tempatnya kebetulan di sini, ada workshop digital, ada PT MHD Express, ada PT-PT yang lain. Berarti kan para pekerja semua nih yang bergelut dibilang di dunia bisnis. Bagaimana caranya mencari target, bagaimana caranya supaya target bulan ini terpenuhi ataupun targetnya bagus. Nah, kita ademin, kita hajar juga dengan adanya majlis nih. Supaya apa? Supaya ngimbangin kita, supaya ngerem kita nih, ngerem abang-abang yang lagi berada di dunia bisnis ini, supaya ngerem, jangan sampai batas. Maksudnya ngelebihin batas, jangan gara-gara kerja kita lupa sama urusan agama. Jangan gara-gara nyari duit kita lupa sama urusan akhirat. Jangan gara-gara ngejar harta kita lupa sama sedekah. Jangan gara-gara urusan dunia kita lupa sama sholat, sama puasa, sama ngaji. Makanya ada pengajian. Nah sekarang gimana kalau kita udah ngaji kayak sekarang gini, ditambahkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Lalu kemudian satu lagi. Nah kalau kita udah ngaji kayak segini kan, bagaimana sekarang kalau kita udah ngaji? Apalagi nama majlisnya Perindu Surga. Perindu Surga. Ada kaitannya nggak dengan pengajian kita? Man kana fi talabil ilmi kanatil jannah, wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabihi. An Ali radhiyallahu anhu. Ditambahin tuh oleh Sayyidina Ali. Siapa Sayyidina Ali? Ahli tasawuf. Siapa Sayyidina Ali? Ahli ilmu. Siapa Sayyidina Ali? Pemuda yang gagah, yang berani mengorbankan dirinya demi agama, demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia bukan hanya sekedar berani, bukan hanya sekedar semangat dalam gerakan Islamnya, tapi Sayyidina Ali itu dibarengin dengan keilmuannya. Jadi buat kita nih yang senang bergerak dalam agama, semangat dalam agama, jangan asal semangat, harus dibarengi dengan ilmu. Sayyidina Ali
Dia semangat dalam agama. Orang yang bukan apa namanya, kalau Sayyidina Ali udah bukan bahasa hijrah, tapi dia sudah apa namanya, sudah orang yang semangat, giroh agamanya cakep, semangat kalau urusan agama. Kenapa dia semangat? Karena di dirinya dibarengin dengan ilmu. Bahkan ilmunya Sayyidina Ali, apa kata Rasul? Ana madinatul ilmi wal aliyu babuha. Ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku, kata Rasul, adalah gudangnya ilmu. Wa ali, dan sedangkan Ali babuha adalah pintunya. Gitu. Maksudnya pintunya gimana? Maksudnya Sayyidina Ali itu adalah orang yang banyak ilmunya. Banyak ilmunya, ahli dalam bidang agama, bahkan bukan ahli dalam bidang agama aja, ahli juga dalam bidang strategi. Itu Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Man kana fi talabil ilmi, siapa orang yang menuntut ilmu. Man kana, siapa orang yang berada di dalam menuntut ilmu, kanatil jannatu fi talabihi, maka dia sama dengan orang yang sedang jalan menuju surga. Jadi orang yang lagi ngaji, orang yang lagi ada di majlis, orang yang sedang menuntut ilmu, berarti dia adalah para perindu surga. Orang-orang yang sedang mencari surga. Pas dia nama majlis kita, perindu surga. Lewat apa perindu surga? Ngaji. Man kana fi talabil ilmi kanatil jannah fi talabi. Siapa orang yang sedang menuntut ilmu, hidupnya ada di dalam mencari ilmu, maka dia sama sedang jalan mencari surga, jalan menuju surga. Pas dan nih majlis perindu surga lewat ngaji. Kayak abang gitu, kayak kita bang. Biasanya abang-abang kan yang di dunia bisnis bekerja, bukan hanya sekedar mencari duit, tapi apa? Tapi nyari wawasan juga, tambahan ilmu. Coba, bagaimana cara ngirim barang, bagaimana cara mencari pemasaran barang, bagaimana supaya cara pelanggan datang, kan harus ada ilmunya, harus ada caranya, harus ada sistemnya, prosedurnya gimana, mekanismenya bagaimana, gitu. Kalau nggak gitu, kebobolan. Kalau nggak gitu, nggak bakal susah nyari untung. Yang ada rugi mulu, gitu. Kenapa? Karena ilmunya kagak ada. Orang mau sukses di dunia ya dengan ilmunya. Orang mau sukses dalam urusan agama ya dengan ilmunya. Orang yang pengen sukses di dunia dan urusan agama juga kudu pakai ilmu. Apa tuh? Apa namanya hadisnya? Jadi orang yang berada di dalam yang kita ngaji ini sekarang nih, kita berangkat dari rumah datang ke majlis perindu surga, datang ngaji duduk di sini, berarti kita sedang berada di jalan menuju surga. Sekarang kita ini sedang berada di Raudhatul Jannah, di taman surga. Di taman surga itu bukan nanti bukan di apa? Raudhah itu bukan hanya di Madinah dan juga bukan hanya nanti di surga, tapi di dunia pun ada. Mana? Nih, perkumpulan rindu surga. Nih majlis kita. Orang-orang yang ada di majlis itu sama orang yang sedang berada di taman surganya. Makanya kata Rasul, apakah kalian tahu taman surga? Rasul menjawab, para sahabat yang bertanya, oh yang di sono ya Rasul, yang di akhirat. Bukan yang itu doang. Tapi ketika kalian melewati sebuah majlis ilmu, maka berhentilah, duduklah engkau di sana. Maka disitulah yang disebut taman surga, Raudhatul Jannah. Kan kalau di taman mah adem ya. Kita kalau di taman adem. Kalau di taman pun ada pohon rindang, ada bangku-bangku, ada kursi, angin sepoi-sepoi. Nah sama nih. Kita di sini adem bang. Angin sepoi-sepoi, ada kipas. Adem gak enak? Gak enak, ada makanan. Makanya orang yang ngaji itu rasa-rasanya betah.
Makanya kata guru Humairah, orang kalau ngaji duduk di majlis taklim, dia udah nggak di rumah tuh udah nggak mikirin apa-apa. Kenapa? Karena nikmat, dia lagi dengar pengajian, dapat ilmu, nikmat. Bahkan ketika dia duduk lagi ngaji, duduk sedang mencari ilmu, menuntut ilmu, maka ketemu masalah dia yang selama ini belum terkuak, belum terjawab, ketemu di majlis ilmu. Lah iya ya, ini jawabannya nih. Kalau kita pernah ngerasain kayak gitu, berarti kita sudah merasakan ketenangan duduk di majlis taklim. Makanya kalau kata guru, kalau orang ini udah seneng di majlis taklim, duduk adem di majlis taklim, dia nggak mau pulang. Sebab di majlis taklim nggak mikirin apa-apa, nggak mikirin yang di rumah, nggak mikirin lagi ribut sama bini, nggak mikirin anak belum makan, nggak mikirin bini gue udah tidur apa belum. Kenapa? Antang dia di majlis, saking nikmatnya duduk di majlis taklim. Makanya kalau orang yang udah seneng duduk di majlis taklim, malas pulangnya. Dan pulang udah kalau pulang ketemu bini lagi, ya dia berantem lagi. Ya belum, berarti bukan kayak gitu juga. Makanya intinya kita cari ketenangan, kedamaian di majlis taklim. Man kana fi talabil ilmi kana fil jannah fi talabi. Orang yang sedang menuntut ilmu, maka dia sama dengan orang yang sedang jalan menuju surganya Allah Subhanahu. Wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabi. Siapa orang yang berbuat maksiat, berjalan fi talabil maksiat, di jalan untuk berbuat maksiat, kanatin naru fi talabi, maka orang tersebut sedang berada di jalan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang berbuat maksiat berarti orang nyari celaka, gitu aja. Orang berbuat maksiat berarti orang itu nyari celaka. Celaka di sini neraka. Orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, berarti yang dia bergelimang dosa dan selalu hidup dengan perbuatan maksiatnya, maka dia sama dengan sedang jalan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sibuk kayak gitu, ya mudah-mudahan Allah jauhinlah kita. Makanya ada pengajian. Kenapa? Makanya kita butuh adanya majlis. Kenapa? Butuh ibadah. Kenapa? Karena kita biar bisa ibadah juga. Kan ini ngaji kan bagian dari ibadah. Ngaji ini bagian dari ibadah. Ibadah bukan cuman sholat, ibadah bukan cuman puasa, ibadah bukan cuman haji, ibadah bukan cuman umroh, tapi ngaji juga bagian dari ibadah. Lah jangan salah, bekerjanya kita juga mencari nafkah itu bagian dari ibadah. Makanya kita kerja itu bukan hanya sekedar niatin untuk ngumpulin dunia, tapi juga untuk apa? Untuk urusan agama, untuk urusan akhirat. Biar apa? Biar yang tadinya kalau kelihatannya hanya sekedar urusan dunia, tapi niatnya cakep, bihusnin niat fasara min amalil akhirah. Maka pekerjaan yang kelihatannya cuman ngurusin dunia, tapi maka akan menjadi urusan agama juga, urusan akhirat. Kenapa? Dengan sebab baiknya niat, bagusnya niat. Niatnya bukan cuma hanya memperkaya dunia, tapi juga ada pengajiannya, ada sedekahnya, biar ibadah kitanya enak. Itu jadi urusan agama juga. Ngaji bagian dari ibadah. Orang ibadah dapat dua keuntungan. Yang pertama, Allah turunkan maghfirah, Allah turunkan rahmat, dan juga Allah turunkan maghfirah. Rahmat dapat, maghfirah dapat. Ini kita berangkat dari rumah nih, kata Rasul, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtua. Abang-abang semua yang berangkat dari rumah datang menuju majlis taklim, kata Rasul, ghufira lahu qabla ayyahtua. Sebelum kita ngelangkahin kaki kita itu, dosa-dosa kecil kita udah dihapusin. Dosa yang mana? Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Kenapa dosa-dosa kecil? Enggak dosa-dosa yang gede. Bang, orang mah dosa gede dari dosa kecil. Dosa kecil ditumpuk-tumpuk jadi gede. Nah, di situ Allah bakal murka. Tidak akan ada dosa besar kecuali dia meminta maaf. Kecuali dia tidak menyepelekan dosa kecil. Tuh. Tidak akan ada dosa besar kecuali kalau dia menyepelekan dosa kecil.
Dan tidak ada dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah kalau dia tidak menyepelekan dosa kecil. Jangan sepelein dosa kecil. Kalau dia sepelekan dosa kecil, maka akan menjadi besar. Kalau sudah besar, disitulah Allah murka. Makanya Allah murka dengan orang yang berbuat dosa walaupun itu dosa kecil. Kok bisa? Kan Allah Maha Pengampun. Gara-gara dia nyepelein dosa-dosa kecil. Disepelein, diantepin, lama-lama jadi besar. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit, meledak tah. Tinggal nunggu bom waktu, jeger bencana, jeger gunung meletus, jeger tsunami. Kenapa? Karena kemaksiatan, perbuatan dosa ini disepelein. Ya, tinggal kita dah muhasabah diri sendiri. Nggak perlu kita ngeliat orang si anu. Kita udah bagaimana? Hapus oleh Allah gara-gara datang ke majlis perindu surga. Gara-gara ngaji, maka dosa korupsinya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak gak sih, Bang? Enak banget, saya yakin yang ngaji nggak segini orang, banyak obat soalnya. Kenapa? Karena dia dosa korupsi, dosa nyolong dihapus gara-gara ngaji. Berarti datang semuanya koruptor semua. Atau dosa ngomongin orang, jelek-jelekin orang bisa dihapus gara-gara ngaji. Yakin rame ini majlis. Bukan di sini doang tuh majlis yang tadi, yang ibu-ibu rame ngajinya. Kenapa? Karena ibu-ibunya semua tukang gosip pada ngaji semua udah tuh. Ramai itu majlis. Cuman Allah nggak ngasih tahu, Rasul nggak ngasih tahu dosa yang mana. Tapi yang pasti dosa-dosa kita, sebahagian dosa-dosa yang kecil itu dihapus oleh Allah. Kalau nggak dihapus-hapusin, Bang, dengan ibadah, makin gede. Segini ada bencana, segini ada tsunami, segitu Allah masih maha mengampuni dosa-dosa kita. Masih ada bencana. Makanya kita nggak boleh nyepelin dosa-dosa kita. Banyakin ibadah begini, fungsinya adalah supaya kita dihapusin dosa-dosa kita. Kalau kita nggak ngaji sedikit pun, nggak ibadah, nggak ada ibadah, waduh, bawaan ke sono tuh berat, bawaan berat. Wal qabru sundukul amal. Di kuburan itu bagaikan kotak amal. Karena kotak amal kan isinya ada yang lecek, ya nggak? Ada koin, ada yang gede, ada yang kecil, ada yang lecek. Ada yang uang kerokan dimasukin ke kotak amal, macam-macam. Tapi mudah-mudahan kotak amal kita kotak yang cakep-cakep semua ada tuh isi. Nah, wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin nar fi talabi. Sedangkan orang yang berbuat maksiat maka dia sama dengan jalan menuju neraka. Makanya ibadah kita selain Allah turunkan ampunan, Allah juga turunkan rahmat. Rahmat itu apa? Rahmat itu adalah riqqatun fil qalbi taqtadil in'am wal ihsan. Kita dapat apa? Nikmat dan juga ihsan. Rahmat itu apa? Kita dapat Rahman dan Rahim. Nikmat itu apa? Kita dapat nikmat dunia, dapat dunia dan juga dapat akhirat. Rahmat itu apa? Kita bukan hanya dikasih tapi juga disayang. Karena rahmat itu adalah Rahman dan Rahimnya Allah. Jangan sampai kita cuma dapat Rahman, Rahimnya kagak. Jangan sampai kita cuma kaya di dunia, di akhirat belangsak. Jangan sampai kita cuma dikasih tapi nggak disayang gitu. Tapi kita pengennya dapat rahmat, ya dikasih ya disayang. Di dunia dapat, di akhirat dapat gitu. Dikasih juga disayang, diridhoin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini pengajian dapat rahmat dan apa rahmatnya Allah, dapat kebaikan, dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Tutup. Lah. Ayat. Ada pertanyaan sambil ini ya. Kalau ada question awalnya. Udah adem katanya makanan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya Abu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin. Wa salli wa barik wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah